Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia Terbuka. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Vina Distianingsih, NBI 12219000096 dan rekan saya Aprianus Henrikus Lando, NPI 12219032, dan rekan saya Maria Ulrika Jeniwati, NBI 12219038, dan rekan saya Feni Nurromawati, NBI saya 1221997. Untuk poin yang pertama adalah sejarah dan profil dari KFC. PT Fast Food Indonesia Terbuka adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia. Didirikan oleh Gelail Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, yang terbukti sukses, kemudian diikuti dengan pembukaan outlet-outlet selanjutnya di Jakarta dan perluasan area cakupan hingga ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Keberhasilan yang terus diraih menjadikan KFC sebagai bisnis waralaba cepat saji yang dikenal luas dan dominan di Indonesia. KFC menawarkan berbagai produk dari olahan ayam. Bergabungnya Salim Group pada 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan. Dan pada 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia, merupakan satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya. KFC adalah salah satu yang paling sukses di antara organisasi makanan cepat saji lainnya. KFC memiliki operasi di seluruh Indonesia dan telah tumbuh secara signifikan baik dalam jumlah franchise dan toko yang dimiliki perusahaan sejak awal. Next. KFC saat ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dapat menentukan bagaimana perusahaan berhasil akan memasuki abad berikutnya. Penelitian ini mengkaji situasi saat ini di KFC dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk menjamin pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. KFC adalah operator makanan cepat saji ayam paling sukses di Amerika Serikat, dan itu telah membuat terobosan signifikan dalam pasar internasional. Dimulai oleh Harland Sanders ketika waralaba baru saja mulai di Amerika Serikat. KFC menggabungkan perusahaan milik toko dengan outlet waralaba dan menawarkan berbagai olahan produk ayam goreng serta sandwich ayam. Perusahaan baru-baru ini memulai bereksperimen dengan ayam panggang dalam menanggapi permintaan makanan sehat dari konsumen. KFC telah memiliki beberapa pemilik sejak Harland Sanders, termasuk Hugh Blaine. Dan saat ini KFC dimiliki oleh Pepsi yang juga memiliki Taco Bell operasi makanan cepat saji. Pepsi sendiri telah terinstal sebagai manajer di posisi senior. Next. Sistem pengawasan terhadap supplier dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada awal tahun 2010, perseroan melalui Departemen QA melakukan refreshment training mengenai cutting set kepada seluruh supplier ayam, yang merupakan pelatihan ulang terhadap standar kualitas ayam. Tujuan pelatihan cutting set adalah supaya bahan baku dari seluruh supplier ayam memenuhi standar kualitas perseroan. Perseroan menetapkan sistem pengawasan kualitas terhadap seluruh supplier. Sistem pengawasan ini dilakukan melalui sistem jaringan internet yang disebut Internet Networking untuk mempermudah mengakses data dalam sistem kerja di PT Fast Food Indonesia Terbuka. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan kepada publik,
PT Fast Food Indonesia Terbuka memastikan penerapan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan sangat menyadari pentingnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, perlakuan yang adil, dan kemandirian sebagai faktor penting untuk melindungi aset perusahaan dan nilai jangka panjang dari stakeholder. Next. Tantangan yang dihadapi oleh KFC. KFC menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu masifnya gempuran kompetitor dari luar negeri yang mencoba masuk ke pasar Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Perusahaan KFC juga harus adaptasi dengan tren dan era digital. Namun, pada kenyataannya perusahaan KFC berhasil survive, bahkan terus berkembang menjadi lebih besar lagi karena perusahaan KFC selalu melakukan inovasi baik pada produk maupun layanannya. Inovasi yang dilakukan meliputi menu baru, layanan baru, maupun menciptakan konsep baru di gerai-gerai KFC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem informasi yang digunakan memberikan pelayanan yang terbaik adalah visi dari KFC. Untuk itu, KFC merancang suatu sistem informasi yang berbasiskan IT sehingga bisa menunjang seluruh aktivitas bisnis KFC. Sistem informasi di KFC mencakup Operating Support System atau OSS dan Managing Support System atau MSS. Operating Support System selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis secara efisien, memproses transaksi bisnis, mengendalikan prosedur industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operating system yang digunakan oleh KFC dibagi kembali menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Next. Transaksi Processing System atau TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. Transaksi Processing System mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Yang kedua, Enterprise Collaboration System atau ECS adalah sistem informasi lintas fungsional untuk mengakibatkan komunikasi atau koordinasi dan kolaborasi di antara anggota dari tim bisnis dan kelompok kerja atau Orben 2002. Enterprise Collaboration System menggunakan alat global, internet, extranet, dan jaringan komputer yang menggunakan berbagai macam teknologi informasi untuk membantu manusia bekerja bersama-sama. Yang ketiga, Process Control System atau PCS adalah sistem yang bertugas mengawasi dan menyediakan berbagai proses industrial. Process Control System atau PCS adalah sistem yang digunakan untuk memonitor dan mengontrol proses industrial atau Budiarto 2008. Next. Transaksi Manajemen Support System. Sistem informasi ini berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengembalian keputusan yang efektif oleh para manajer karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit. Maka diperlukan suatu sistem pendukung operasi yang disebut dengan sistem pendukung manajemen. Yang pertama, Manajemen Information System atau MIS adalah sistem perencanaan bagi dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan produser oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. Yang kedua, Discussion Support System atau DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer
atau termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengembalian keputusan dalam suatu organisasi perusahaan dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-struktur yang spesifik. Next. Yang ketiga, informasi recurring system atau IRS menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end user. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh transaksi processing system. Yang keempat, Executive Informasi System atau IS adalah sistem yang berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksploran solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. EIS mengintegrasikan data yang berasal dari sumber data internal maupun eksternal, kemudian melakukan transformasi data ke dalam bentuk rangkuman laporan yang berguna. Laporan ini biasanya digunakan oleh manajer dan level eksekutif untuk mengakses secara cepat laporan yang berasal dari seluruh perusahaan dan departemen, sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang berguna bagi pihak eksekutif. Laporan ini digunakan untuk menentukan alternatif solusi permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan untuk perusahaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Operating support system. Operating system yang digunakan oleh KFC dibagi kembali menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, Transaction Processing System. Transaction Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale System. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan data basi perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Yang kedua, Enterprise Collaboration System. Perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan internet untuk membangun jaringan komunikasi global, baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dengan sistem. Sistem informasi ini berkaitan dengan tim pendukung, kelompok kerja, peningkatan komunikasi dan produktivitas perusahaan dan kolaborasi mengenai bentuk aplikasinya dan otomatis pekerja. Misalnya, memfasilitasi dalam elektronik mail untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, termasuk menggunakan video dan lain-lain. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan. Misalnya antara outlet KFC akan dihubungkan ke dalam satu jaringan, sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Next. Yang ketiga, proses control system. KFC telah mengembangkan in-house sistem bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung story manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resources management. Proses kontrol ini membuat outlet KFC dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat sehingga para manajemen dapat memonitor program, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan tiap outlet-nya. Yang manajemen support system. Manajemen support system yang digunakan oleh KFC dibagi kembali menjadi beberapa macam, yaitu
Management Information System. Yang digunakan pada KFC adalah KFC File Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu story management dalam business forecasting, inventory management, dan human resource management. Next. Design Support System yang digunakan untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi, seperti pada perusahaan manufaktur, dengan didasarkan pada perkiraan penjualan dikaitkan dengan promosi yang akan dilakukan, lokasi dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. Penggunaan DSS pada KFC terlihat ketika setiap story manager dapat memonitor proses sistem secara langsung dan interaktif, juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa business forecasting dan manajemen persediaan. Yang ketiga, Information Reporting System, menyediakan informasi produk bagi manajer dan end user. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah dioperasi sebelum oleh Transaction Processing System. Yang terakhir, Executive Information System adalah top level pada piramida perusahaan, yang mana menjalankan tugasnya sebagai staf ahli atau expert staf yang melakukan keputusan jangka panjang, jenis produk yang dilakukan dalam kegiatan usaha, jenis bidang usaha yang dilakukan, dan sebagainya. Sistem informasi eksekutif pada KFC adalah manajer yang bertugas sebagai pembuat keputusan pada apa yang hendak dilakukan para staf KFC, menu apa yang hendak ditampilkan, atau misalnya ada diskon dan lain sebagainya. Selanjutnya rekan saya. Poin selanjutnya adalah cara penggunaan sistem informasi. KFC merupakan contoh perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan. Perusahaan KFC menggunakan sistem informasi manajemen untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. Perusahaan KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer dan mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan menambah ke sistem jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook untuk membangun komunitas melalui jejaring sosial tersebut. Saat ini sangat mudah ditemukan di kota-kota besar di seluruh Indonesia yang menawarkan fasilitas yang lengkap, baik dari pelayanan maupun produk yang ditawarkan. Fasilitas pelayanan yang paling utama yaitu sistem order atau pesanan yang melalui hotline khusus dan akan diantar ke rumah. Kualitas layanan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan sistem manajemen informasi dalam pelayanan KFC. Penggunaan sistem informasi manajemen berbasis komputer yang digunakan oleh perusahaan KFC yaitu untuk mendukung keseluruhan kegiatan perusahaan dalam hal yang pertama yaitu menunjang operasi bisnis. Menunjang operasi bisnis dalam hal melayani transaksi penjualan, membantu dalam merekod data pembelian pelanggan, melacak jumlah persediaan, membayar gaji karyawan, pembelian bahan baku, membuat laporan hasil penjualan, mengevaluasi tren penjualan dan sales performance. Informasi penjualan dapat digunakan oleh manajer toko untuk menganalisa tingkat penjualan ataupun oleh manajer pusat untuk menganalisa tingkat penjualan di masing-masing restoran cabang. Hasil analisa ini kemudian dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan mengenai strategi pemasaran
ataupun strategi penetapan harga. Transaksi penjualan sebagai bagian terpenting dalam suatu bisnis retail dapat dipermudah dengan adanya penerapan sistem informasi oleh perusahaan KFC. Sistem pemencatatan dilakukan dengan lebih baik dan lebih efisien. Sistem ini juga memungkinkan adanya koneksi pada sistem lain seperti sistem persediaan barang, sehingga memudahkan pengawasan akan stok barang yang ada. Yang kedua adalah menunjang pembuatan keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen PT Fast Food Indonesia Terbuka memiliki aplikasi peramalan bisnis, manajemen persediaan, dan juga manajemen sumber daya manusia dapat digunakan oleh manajer sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan untuk menentukan strategi ke depan yang akan dilakukan oleh setiap store untuk meningkatkan performance dan penjualan. Misalnya suatu pengambilan keputusan dalam hal pembelian bahan baku. Dari laporan hasil penjualan dapat terlihat menu apa yang paling banyak diminati oleh konsumen. Sehingga manajer dapat menghitung dan memperkirakan jumlah bahan baku persediaan yang akan dibeli sehingga tidak terjadi pemborosan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah PT Fast Food Indonesia Terbuka adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia, yang didirikan oleh Gelail Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. KFC merancang suatu sistem informasi yang berbasis IT, sehingga bisa menunjang seluruh aktivitas bisnis KFC. Sistem informasi di KFC mencakup Operating Support System atau yang disebut OSS dan MSS. Software yang digunakan dalam pengolahan data transaksi penjualan di restoran ini yaitu menggunakan mesin ECR POS. Di mana pada software ini penyimpanan adanya menggunakan hard disk sehingga data-data yang disimpan dapat lebih banyak dan aman. Software ini juga akan menginput, memproses, serta mengoutput data-data transaksi penjualan setiap menu yang dipilih oleh customer dengan cepat, tepat, dan akurat. Berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi yang begitu pesat, membuat KFC harus dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar tetap mendapatkan tempat di hati para pelanggannya. Salah satu penerapan teknologi dalam proses usaha KFC adalah dengan memberikan layanan pemberian keluhan melalui SMS. Layanan ini memudahkan para konsumen untuk menyampaikan keluhannya dari manapun dan kapanpun selagi mereka memiliki handphone. Mereka dapat menuliskan keluhan mereka dan mengirimkannya melalui SMS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes gak sih?